Terima kasih Bapa untuk bulan-bulan yang sudah kami lewati. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Di tempat ini kami membangun mesbah. Kami mempersembahkan korban puji-pujian, pengagungan kami kepadamu. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, hamba mohon berkat-Mu atas kami. Sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau datang memberkati orang yang membangun mesbah dan mempersembahkan korban di atasnya. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Bapa, hamba rindu dalam kebebasan Roh Kudus, dalam pengurapan-Mu yang baru. Hamba mau menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa, jangan ada yang terlewatkan, jangan ada yang pulang seperti datang. Semua kami pulang dengan sukacita. Kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan saudara yang mulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kita sudah masuki bulan Juni, waktu terus berjalan. Kita bersyukur untuk bulan-bulan yang sudah kita lalui, kita lewati. Puji Tuhan, saya percaya, saya perkatakan semua yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, semua sehat, amin. Semua dalam perlindungan Tuhan, dan semua dalam berkat Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu peristiwa penting yang dicatat dalam Alkitab ialah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Amin. Dan peristiwa ini terjadi di atas satu bukit, namanya Bukit Zaitun. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita perhatikan dari Lukas pasal yang ke-24. Ini menyaksikan, menceritakan tentang peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan menarik untuk kita perhatikan di dalam ayat yang ke-52. Ayat yang ke-52 dikatakan demikian, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 52, kita baca ulang bersama-sama, 2, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi setelah Yesus terangkat ke surga, perhatikan baik-baik ayat sebelumnya, ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51. Maka Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ia berpisah dan terangkat ke surga. Setelah Dia terangkat ke surga, dikatakan ayat berikutnya, ayat berikutnya, mereka murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bergembira. Wow. Ini kata yang perlu kita simak baik-baik. Dikatakan di sini, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, dengan penuh sukacita. Dikatakan mereka sangat bergembira. Wow. Kita baca ulang bersama-sama ayat ini. 2, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Semua bisa lihat kepada saya? Berapa banyak orang yang bersukacita pagi hari ini? Haleluya. Coba lihat dulu, baca kiri kanan. Semua sekali lagi bisa lihat kepada saya, siapa yang bersukacita, pegang tangan. Wow. Yang sangat bersukacita, angkat tangan. Yang sangat bersukacita. Wow. Haleluya. Sekarang saya ingin tanya berikut, siapa yang ingin bersukacita, angkat tangan. Yang ingin bersukacita, 1, 2, 3. Yang lain tidak suka.
Mau. Firman Tuhan pagi hari ini temanya ialah sangat bersukacita. Katakan sangat bersukacita. Kita. Penuh dengan sukacita. Sukacita. Sangat bersukacita. Kita. Yang ingin bersukacita pagi hari ini, mari simak baik-baik, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Mengapa mereka sangat bersukacita? Bukankah perpisahan seharusnya ditandai dengan kesedihan? Sedih seharusnya, karena mau pisah. Wah, ketika satu acara perpisahan, waduh ada orang yang menangis, karena mau berpisah katanya. Tapi firman Tuhan yang kita baca pagi hari bukan demikian. Murid-murid berpisah dengan Yesus. Yesus terangkat ke Yerusalem. Murid-murid pulang ke Yerusalem. Yesus terangkat ke surga. Murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mengapa, brother? Mengapa mereka sangat bersukacita? Mari kita perhatikan baik-baik. Kita simak apa alasannya, mengapa mereka sangat bersukacita. Kita perhatikan ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus bilang, kalian adalah saksi dari semuanya ini. Saksi tentang apa? Ayat yang sebelumnya, ayat 47. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ulang sama-sama baca ayat 2, 2, 3. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus, katakan harus. Harus. Katakan harus. Harus. Harus disampaikan kepada Segala bangsa. segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kemudian ayat berikutnya, ayat 48, sama-sama 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi sebelum diserahkan ke surga, Yesus terlebih dahulu dia memberi apa? Memberi mandat, memberikan amanat kepada mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka begitu saja. Tapi sebelum diserahkan terangkat ke surga, Tuhan berkata kepada mereka, kalian adalah saksi dari semuanya ini. Saksi tentang apa? Tentang kematian kebangkitan Yesus. Saksi tentang apa? Tentang pertobatan pengampunan dosa. Harus disampaikan kepada semua bangsa. Perhatikan baik-baik ayat 46 dan 47. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Baru ayat yang berikutnya, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Katakan harus. Harus. Katakan harus. Disampaikan kepada siapa? Segala bangsa. Kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya apa? Tuhan berikan amanat, Tuhan berikan mandat untuk kita menjadi saksi daripada Kristus, untuk kita menjadi utusan Kristus, menjadi saksi bagi semua bangsa. Itulah panggilan Tuhan untuk kita, untuk gerejanya, untuk umatnya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, saksi bagi namanya. Ayat 48, sama-sama kita baca ayat ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Apakah jemaat GKR tempat ini termasuk menjadi bagian dari ayat ini? Amin. Apakah kamu termasuk saya? Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksi dari
Untuk itulah gereja ada. Untuk itulah umat Tuhan ada. Supaya kita menjadi jawaban, menjadi terang, menjadi saksi bagi banyak orang. Hari-hari ini saya terus diingatkan dengan Mazmur, dengan Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasnya. Amin. Dan kemudian menjadi nyata. Ada kegelapan, ada kekelaman, tapi janji Tuhan, terang Tuhan terbit atas kita. Kitalah saksi tentang kematian kebangkitan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan otoritas, kita diberikan mandat, kita diberikan amanat. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa. Ada amin? Amin. Dan saya percaya biarlah juga melalui pelayanan kita, melalui live streaming, firman Allah diberitakan kepada banyak orang. Amin. Banyak orang bisa mendengarkan Injil, kabar baik itu, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus terangkat naik ke surga, murid-murid merasa sesuatu yang kepercayaan tentunya. Mereka menatap hari besok, tentu bukan tidak punya harapan. Mereka menerima satu tanggung jawab. Saya percaya orang yang bersuka cita karena dia orang itu punya harapan. Amin. Hari esok yang lebih baik. Amin. Ketika Yesus naik ke surga, mereka kemudian murid-murid tidak apatis, masa bodoh. Kemudian hidup tidak punya harapan. Nanti mau kemana? Apa saya kerjakan? Tidak, saudaraku. Yesus terlebih dahulu telah memberikan amanat kepada mereka, tugas kepada mereka untuk menjadi saksi. Biarlah pada pagi hari ini kita juga diingatkan apa menjadi tanggung jawab kita, panggilan Tuhan untuk kita, supaya kita menjadi saksi Tuhan, baik di kantor, di sekolah, di lingkungan kita. Kitalah saksi. Amin. Amin. Yang berikut, yang kedua, ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Perhatikan baik-baik. Aku akan kirimkan apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Sebelum Israel ke surga, Tuhan ada janji sama murid-murid. Janji apa? Janji Bapa. Murid-murid menerima janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Akan kirim Roh Kudus. Akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kamu akan diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat yang tinggi. Amin. Janji mereka menerima apa? Menerima janji Bapa. Roh Kudus akan datang, akan dicurahkan, dan itu digenapi pada hari Pentakosta. Kita memperingatinya minggu yang lalu. Ya. Hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan dia adalah suatu pribadi. Dia adalah penolong. Katakan penolong. Jadi ditolong artinya kita ini membutuhkan dia. Karena dia penolong bagi kita. Amin. Dia adalah penghibur. Amin. Ketika Anda susah dia hibur. Amin. Amin. Roh Kudus membimbing dalam kebenaran. Amin. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus tidak mungkin hidupnya berkelak-kelip. Nggak mungkin. Ya. Karena Roh Kudus memimpin kita hidup dalam kebenaran. Orang dipimpin Roh Kudus tidak mungkin suka untuk berdusta, nggak mungkin. Karena Roh Kudus tidak memimpin kita untuk hal yang jahat. Firman Tuhan katakan, Dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia menuntun kita supaya hidup benar. Amin. Dan Dia membangun kita untuk melakukan perkara-perkara yang supranatural.
Kita membutuhkan itu. Kamu akan diperlengkapi dan kuasai tempat yang tinggi. Kita semua membutuhkan itu. Tapi kamu harus tunggu di Yerusalem. Nantikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya menjanjikan sesuatu kepada anak kami, nanti Papa beliin sepeda ya. Wih, dia semangat nggak? Oh, ada semangat, bergairah. Ketika murid-murid menerima janji, kalian akan diperlengkapi dan kuasai tempat yang tinggi. Janji Bapa akan digenapi dalam hidupmu. Itu Roh Kudus. Tidakkah itu membuat mereka bersuka cita? Mereka bersuka cita. Oleh sebab itu sekalipun Yesus pergi berpisah dengan mereka, tapi dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kenapa? Karena mereka akan menerima janji Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang seharusnya membuat kita bersuka cita? Kalau kita ingat semua janji Tuhan. Amin. Janji firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus ingat itu. Amin. Yes. Amin. Ketika kita ingat firman Tuhan, janji Tuhan, itu seharusnya menjadi kekuatan bagi kita. Yesus berjanji kepada murid-murid akan digenapi janji Bapa untuk mereka, dan mereka bersuka cita. Pagi hari saya ingin bertanya, apa yang membuat Anda bersuka cita? Adakah janji Tuhan yang saudara ingat? Dan janji itu saudara ingat, saudara pegang janji itu. Betapa pentingnya kita mengingat janji Tuhan. Firman Tuhan hidup kita. Tuhan berjanji Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Dengan Roh Kudus dan api. Roh Kudus dan api. Kita membutuhkan api dalam hidup kita. Amin. Orang kalau tidak ada kegairahan, itu salah satu tanda tidak ada api. Roh Kudus juga membuat kita bergairah, bersemangat. Amin. Amin. Haleluya. Dan pastikan hari ini kita semua mengalami janji Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Yang berikut, yang ketiga, kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka. Sebelum istirahat ke surga, Pak Tompur, apa yang Yesus lakukan? Dia memberkati murid-murid. Yesus meninggalkan berkat atas mereka. Dikatakan sementara Ia memberkati mereka, Ia terangkat naik ke surga. Sementara Ia memberkati. Saya suka memperhatikan lukisan Yesus terangkat ke surga. Ya, ada lukisannya seperti ini. Tapi banyak juga lukisannya begini. Mana yang kira-kira yang menurut kita yang seperti Alkitab katakan? Alkitab katakan, murid-murid mereka melihat Yesus memberkati mereka. Mereka terangkat naik ke surga. Saya pernah ada satu video yang dibuat, ya, berbeda dengan yang lain. Di situ saya menyaksikan bagaimana dicontohkan bagaimana murid-murid setelah turun dari Bukit Zaitun itu, mereka ke Yesus, mereka dengan bergembira, mereka senang, sukacita. Ya. Kenapa? Karena memang seperti itu dikatakan dalam Alkitab. Mereka pulang dengan sangat bersukacita. Mereka pulang sangat bergembira. Kenapa? Salah satu yang ketiga ialah karena Yesus memberkati mereka. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita percaya
mengaminkan. Semua yang hadir dalam kebaktian pagi ini, kita semua menerima berkat. Amin. Termasuk hari ini, anak-anak kita didoakan. Mereka yang sudah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, ya, tamat TK. Ya. Dan juga kita doakan yang besok yang mau mulai ujian, ulangan besok, ujian akhir tahun, akhir semester, akhir ya, tahun pembelajaran 2019-2020. Kita doakan, amin. Kita berkati anak-anak kita. Semua yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, saya perkatakan, hari ini kita menerima berkat dari Tuhan. Sehingga kita pulang dengan sukacita. Sebelum kita mau perjamuan kudus, terlebih dahulu, ya, kita doakan anak-anak baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita doakan pagi hari ini, kita doakan, ya, sebelum perjamuan kudus nanti. Ya, setelah firman Tuhan sampaikan, kita lebih dalam menerima berkat untuk anak-anak kita. Amin. Dan semua jemaat di tempat ini, saya perkataan pastikan hari ini janji Tuhan digenapi. Bangunlah mezbah, persembahkan korban di atasnya. Aku akan datang dan memberkati engkau. Kata firman Tuhan. Yang berikut, yang ketiga. Sebelum murid-murid pulang ke Yerusalem dan mereka pulang dengan sukacita, dikatakan dalam ayat yang ke 52. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudaraku, penyembahan adalah bagian dari pelayanan. Amin. Mereka menyembah Dia. Dalam Injil Matius di sana ditulis, murid-murid terlebih dahulu mereka taat ke Yerusalem, mereka sujud menyembah Dia, kemudian mereka menerima amanat agung, itu pengutusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya, ya, penyembahan adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita dan pelayanan kita. Hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita melayani, mari kita terlebih dahulu menyembah Dia. Dan saya percaya kita belum kali diingatkan hamba-hamba Tuhan dan juga tim praise and worship, ya, tidak hanya menyembah di altar, tapi kita terlebih dahulu harus menyembah di rumah kita masing-masing. Saya percaya tidak ada di antara kita yang lari-lari sibuk-sibuk di rumah. Cepat-cepatan kan, ayo. Ya, baru kemudian sampai di gereja menyembah Tuhan. Tentu tidak demikian. Dari rumah pun kita sudah membangun mezbah kita. Kita membangun penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita perhatikan baik-baik. Mengapa murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita? Mengapa mereka sangat bersukacita? Mengapa mereka penuh dengan kegembiraan? Yang pertama, karena menerima amanat, menerima pengutusan, mereka menerima mandat. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yang berikut, mereka menerima janji. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji apa yang kita terima dari Tuhan? Pastikan ada janji yang kita terima, kita aminkan pagi hari ini. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Saya perkataan hari ini kita menerima berkat dari Tuhan. Dan mari kita datang menyembah kepada Dia. Dan saya percaya semua kita pulang dengan ya, pulang dengan apa? Dengan sukacita. Semua kita bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Kita semua dalam sikap doa. Kita dalam sikap doa. Kita katakan
Aku menyembahmu.